Lo pernah nggak udah belajar sampai jam 2 pagi, tapi pas ulangan cuma bisa ngeliatin soal sambil senyum kosong? Nah, itu bukan salah lo. Bisa jadi caranya aja yang belum pas. Nih, gue kasih tahu 5 cara belajar biar gak ngantuk, gak stres, dan gak nyesel pas lagi ujian. Yang pertama, belajar dikit-dikit tapi rutin. Serius, belajar itu bukan maraton. Coba deh, sehari sejam konsisten. Mending kayak gitu daripada panik belajar 6 jam cuma karena besok buat ulangan. Bayangin aja, otak lu kayak botol, abis itu kalau dituangin air pelan-pelan masuk semua. Tapi kalau lo siram sekaligus, ya pasti tumpah. Yang kedua, teknik Pomodoro. Nah, jadi gini, kamu belajar 25 menit, istirahat 5 menit, ulangi 4 kali, terus istirahat 15 menit lagi. Nah, kamu juga bisa pakai timer HP atau cari aplikasi khusus di Play Store. Pasti banyak yang lucunya juga. Nah, tips tambahan dari saya, jangan buka TikTok, lo bilangnya 5 menit pasti, ujung-ujungnya sejam. Ya, scroll, ya. Jadi jangan nonton TikTok pas sudah lagi break. Yang ketiga, tulis ulang pakai bahasa lu sendiri. Kadang kita mikir, gue kok udah baca tapi nggak paham-paham ya. Nah, coba tulis ulang dengan gaya lu sendiri pasti. Nah, kalau kamu bisa tulis di kertas atau kamu ngomong sendiri kayak lagi ngajar, contohnya kayak kamu ngejelasin rumus fisika ke temen kamu yang paling gak ngerti. Kalau dia udah bisa ngerti, kamu udah pasti jago banget. Nah, yang keempat, belajar pakai suara dan gambar. Kamu bukan robot teks. Kadang nonton video atau dengerin video itu jauh lebih nyantol di otak. Nah, coba cari di YouTube channel yang bahas materi kamu, atau kamu rekam dengan suara kamu sendiri lagi ngejelasin materi, terus dengerin pas rebahan. Bonusnya, kamu bisa sambil merem tapi tetap belajar. Nah, tetapi kalau udah tetap belajar ngantuk itu percuma aja. Dan yang terakhir, jangan lupa makan, minum, tidur. Ini adalah yang paling penting yang paling sering disepelein. Nah, kamu bisa belajar 3 jam nonstop, tapi kalau kamu ngantuk, lapar, dan dehidrasi, atau kamu pasti udah zonk, ya. Tidur itu cukup, ya. Bukan kemewahan, pasti itu kebutuhan. Minum air putih yang banyak, jangan kopi mulu. Kamu maunya belajar, bukan getar. Jadi kesimpulannya itu adalah cara belajar efektif itu bukan soal hafalin semua dalam semalam, tapi soal ngerti bagaimana cara otak kamu itu bisa bekerja sama otak kamu. Coba aku ulangin ya kesimpulannya. Yang pertama itu adalah belajar dikit tapi rutin. Ini adalah kunci. Yang kedua yaitu menggunakan teknik Pomodoro. Nah, itu biar kamu gak cepet burnout. Yang ketiga, tulis ulang pakai gaya kamu sendiri biar otaknya nyantol. Yang keempat, manfaatin audio visual karena belajar itu bukan hanya sekedar dari buku. Dan yang paling terakhir ini, itu jaga tubuh kamu karena otak yang sehat itu juga pasti membutuhkan tubuh yang sehat. Dan bonusnya, belajar bareng temen yang benar, bukan yang ngajak mabar, tapi yang bisa diajak maju bareng. Saya tahu, belajar kadang bikin stres, kadang kamu udah usaha tapi hasilnya gagal, gak sesuai. Tapi itu bukan berarti kamu gagal. Itu adalah semuanya proses. Semua orang pasti punya ritme belajarnya masing-masing. Dan terpenting kamu jangan cuma nyerah karena hasilnya belum kelihatan sekarang. Percaya deh, satu kebiasaan kecil kayak belajar 30 menit sehari bisa bikin perbedaan besar dalam beberapa minggu. Kamu gak perlu langsung jago. Yang penting kamu itu jalan pelan-pelan tapi konsisten. Kalau kamu dengerin sampai sini, pasti salut banget. Berarti kamu orang yang niat banget buat upgrade cara belajar kamu. Saya harap tips ini dapat membantu dan semoga tugas ujian atau apapun yang kamu pelajari itu lancar. Dan ingat, belajar itu bukan buat nilai doang, tapi buat masa depan kamu juga. Saya Muhammad Randy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and next.